Shalom, salam sejahtera buat kita sekalian. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada sebuah kisah yang ditulis dalam sebuah buku berjudul Love Beyond Reason. Sebuah kisah yang bercerita tentang seorang pendeta bernama Tony Campolo yang merayakan hari ulang tahun seorang pelacur bernama Agnes di sebuah bar di Hawaii pada pukul 3:30 pagi. Harry, si pemilik bar ini, kemudian bertanya kepada pendeta Tony, "Kamu tidak pernah memberitahuku bahwa kamu adalah seorang pendeta. Dari gereja macam apa kamu berasal?" Pendeta Tony kemudian menjawab, "Aku berasal dari sebuah gereja yang merayakan hari ulang tahun para pelacur pada jam 3:30 di pagi hari." "Mana ada gereja semacam itu?" "Pasti tidak ada. Kalau ada, aku ingin bergabung dengan gereja seperti itu," kata Harry, si pemilik bar tersebut. Saudara yang dikasihi Tuhan, tidakkah kita semua mau bergabung dengan gereja yang menerima kita apa adanya dalam kondisi seperti itu? Tidakkah dunia juga membutuhkan penerimaan tanpa syarat seperti itu? Dan betapa kita merindukannya, karena begitu sulitnya menemukan sebuah gereja atau anak Tuhan atau kekristenan semacam itu. Yang jelas, gereja seperti itulah yang Tuhan Yesus dirikan. Kalau kita membaca perjanjian baru, khususnya dalam kitab Injil, kita akan menemukan Tuhan Yesus begitu senang melimpahkan anugerahnya kepada orang-orang yang terabaikan, kepada mereka yang berdosa, kepada mereka yang dibuang dan dijauhkan oleh masyarakat umum. Tuhan Yesus begitu senang melimpahkan anugerah kepada mereka yang bagi dunia dianggap hina dan kotor. Seperti kisah di dalam Yohanes pasal yang ke-8 ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-11. Ketika ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi membawa seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina. Mereka ingin mencoba Yesus dan menerima atau mendengarkan pendapat dari dia. Karena sesuai dengan hukum Taurat, bagi perempuan-perempuan yang kedapatan berbuat zina, mereka harus dilempari dengan batu. Namun apa jawab Yesus? Di dalam ayat yang ke-7b, Yesus menjawab kepada mereka, "Barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu." Mendengar jawaban dari Tuhan Yesus, satu persatu dari orang-orang tersebut kemudian pergi meninggalkan perempuan itu. Ayat-ayat selanjutnya kemudian mencatat, lalu Yesus berkata kepada perempuan itu, "Hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang pun yang menghukum engkau?" Perempuan itu menjawab, "Tidak ada, Tuhan." Lalu Yesus menjawab perempuan itu, "Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang." Saudara yang dikasihi Tuhan, demikianlah orang-orang berdosa sangat senang walaupun hanya sekedar berada dekat dengan Yesus. Karena mereka merasa disayang, diterima, dan diperhatikan oleh Tuhan Yesus. Meskipun menurut perhitungan dunia, mereka adalah orang-orang yang tidak layak untuk mendapatkan perhatian itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau semua dinilai dari performa manusia, tidak ada seorang pun di dunia ini yang akan lulus atau mampu memenuhi tuntutan hidup kudus dan sempurna di hadapan Tuhan. Karena setiap kita adalah orang-orang yang penuh dengan kelemahan dan kekurangan. Bahkan sejak manusia pertama jatuh di dalam dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Namun sungguh bersyukur karena ada satu pribadi yang mencintai kita apa adanya. Satu pribadi yang mengasihi kita tanpa syarat. Satu pribadi yang rela datang ke dalam dunia demi untuk saudara dan saya. Dia mengasihi kita dan tidak menginginkan ada satu orang pun di antara kita yang mati binasa. Namun bagi setiap orang yang percaya kepadanya akan memperoleh hidup yang kekal. Saudara yang dikasihi Tuhan, seperti itulah seharusnya kekristenan dan gereja. Gereja bukanlah kumpulan orang-orang yang kudus dan sempurna.
Namun sejatinya gereja adalah kumpulan orang-orang berdosa yang bobrok. Dan siapa yang lebih tahu tentang kebobrokan itu selain diri kita masing-masing? Seberapapun hebatnya dan rohaninya pelayanan yang kita lakukan, kita masing-masing tahu seberapa banyak dan besarnya dosa yang kita lakukan, baik secara terang-terangan maupun secara sembunyi-sembunyi. Kita tidak mungkin dapat berani menjawab apa baiknya dan hebatnya kita di hadapan Allah yang Maha Tahu, bukan? Oleh sebab itu, melalui renungan ini, saya mengajak kita untuk belajar menerima kekurangan orang-orang yang ada di sekeliling kita. Menerima orang lain apa adanya, sekalipun kelihatannya mereka lebih berdosa dari kita. Dan biarlah kita boleh belajar mengasihi dan menerima orang lain apa adanya dengan kondisi mereka masing-masing. Bahkan belajar memberikan kesempatan untuk mereka berubah. Karena Tuhan Yesus sudah menerima kita semua apa adanya. Dan Dia selalu belajar memberikan kita kesempatan untuk boleh berubah. Kiranya Tuhan menolong kita melakukan firman Tuhan ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin.